Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau membagikan ide jualan lagi ya. Siapa nih teman-teman yang masih bingung mau nyari-nyari ide jualan apa ya yang kira-kira laris manis terus nggak gampang basi ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadiin referensi untuk teman-teman yang lagi nyari ide jualan. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Di sini aku sudah siapkan blender, kemudian aku blender 1 ons bawang merah atau sekitar 100 gram. Kemudian aku masukkan juga 8 siung bawang putih, 2 batang serai, ini aku ambil yang bagian dalamnya biar lebih enak nanti pas di blender ya. Kemudian ada lengkuas, ini sebanyak 30 gram. Kemudian ada juga 6 lembar daun jeruk, ini udah aku buang batangnya ya. Kemudian ini kita blender sampai benar-benar halus seperti ini. Nah, kemudian ini bumbunya kita masukkan ke dalam teflon atau wajan. Setelah itu masih di blender yang sama, di sini aku masukkan 10 buah cabai merah keriting. Jangan lupa cabenya ini kita potong-potong dulu seperti ini ya. Setelah itu di sini ada 100 gram ebi kering. Ini ebinya juga sudah aku cuci dan sudah aku keringkan ya teman-teman. Kemudian ini kita blender juga sampai benar-benar halus seperti ini ya. Dan langsung aja kita masukkan juga ke dalam wajan atau ke pannya seperti ini. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Sambil kita masak juga supaya kadar airnya ini sedikit berkurang. Nah, untuk warnanya supaya lebih merah, di sini aku gunakan cabai giling yang kering. Ini aku beli satu, ini harganya 2.500. Jadi ini aku pakai 2 ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku masukkan 1 cupnya dulu, nanti kalau kurang aku tambahkan lagi ya. Nah, ini kita aduk sambil kita masak ya supaya kadar airnya ini sedikit berkurang. Nah, karena warnanya kurang merah jadi aku tambahkan lagi 1 cupnya ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus seperti ini supaya bagian bawahnya itu nggak gosong ya teman-teman. Nah, di sini biar sambalnya itu nggak muncrat-muncrat jadi aku tutup ya. Nah, setelah airnya sedikit berkurang, di sini aku masukkan minyak goreng secukupnya. Gunakan minyak goreng yang sudah panas ya teman-teman, jangan minyak goreng yang dingin ya. Nah, setelah itu kita aduk kembali dan kita tutup kembali. Kita masak lagi sampai sambalnya ini benar-benar matang dan tanak ya. Nah, teman-teman, di sini aku tambahkan minyak goreng itu supaya nanti sambalnya itu lebih awet dan tahan lama. Dan untuk seasoningnya di sini aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam, kemudian ada setengah sendok teh penyedap rasa atau micin dan 1,5 sendok teh gula pasir ya, teman-teman. Di sini garamnya itu nggak aku kasih banyak karena nanti takutnya keasinan ya. Nah, kemudian kita aduk sampai benar-benar seasoningnya itu tercampur merata ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masak kembali sampai benar-benar sambalnya ini tanak dan matang ya. Kalau sambalnya ini sudah benar-benar matang dan tanak, warnanya akan lebih merah seperti ini ya teman-teman. Dan ini tandanya juga sudah matang, ini benar-benar wanginya itu harum banget. Kemudian bisa kita matikan api kompornya, setelah itu kita dinginkan dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku sudah siapkan dumpling keju secukupnya, ada bakso ikan karakter juga secukupnya dan ada crab stick juga secukupnya. Kemudian ada cikua juga, ini 1 bungkus ya. Setelah itu di sini ada juga jamur enoki dan ada sawi hijau. Di sini aku nggak pakai sawi pakcoy karena di sini nggak ada ya teman-teman. Nah, setelah itu jamur enokinya ini aku masukkan ke dalam cikuanya seperti ini. Ini masukinnya gampang banget ya teman-teman. Nah, kalau udah semuanya kita masukkan, kita sisihkan dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan tin wall, ini ukuran 400 ml. Setelah itu di sini aku menggunakan mie kemasan atau mie goreng atau mie rebus juga boleh, bebas teman-teman. Kemudian ini aku susun dumpling keju, mie-nya, terus ada cikuanya juga, kemudian ada sawinya juga. Setelah itu aku masukkan juga bakso karakternya dan kemudian yang terakhir aku masukkan juga crab sticknya ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman di sini udah pada pinter ya kalau masalah plating atau nyusun-nyusun kayak gini ya. Pokoknya ini disusun secantik mungkin, serapih mungkin ya teman-teman. Kalau sudah kita susun semuanya seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini untuk 1 tin wall ini jadinya nanti 1 mangkok gede ya teman-teman. Dan untuk harga jualnya ini disesuaikan aja dengan modal yang teman-teman keluarkan ya. Untuk 1 tin wall ini bisa dimakan untuk 2 orang ya teman-teman. Jadi untuk porsinya ini tuh benar-benar banyak banget ya. Nah, kemudian untuk sambalnya atau bumbu tom yumnya ini bisa kita masukkan ke dalam cup, ini ukuran 30 ml. Ini kita penuhin aja ya, supaya nanti bumbunya itu bisa lebih pekat. Untuk bumbunya ini, 1 resep ini jadinya itu 5 cup, bisa juga 6 cup ya teman-teman. Ini banyak banget dan ini bumbunya ini bener-bener awet banget, bisa tahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Nah, kemudian biar lebih enak lagi, di sini aku tambahkan potongan jeruk nipis atau bisa juga menggunakan jeruk limau ya. Kalau udah selesai kayak gini, ini bisa langsung diposting atau bisa langsung kita jual ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini aku mau cicip juga ya. Di sini aku panaskan 400 ml air putih. Kemudian kalau airnya sudah panas, aku masukkan dulu mie-nya ya. Kemudian kalau mie-nya ini udah agak lebih lunak, di sini aku masukkan bumbu tom yumnya ya. Di sini aku masukkan secukupnya dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau bumbunya atau airnya ini sudah mendidih dan mie-nya ini juga sudah sedikit lunak, kita masukkan cikua, dumpling keju, bakso ikan, dan crab sticknya juga ya teman-teman. Untuk sayurnya atau sawinya ini terakhir aja, karena sawinya ini cukup dimasak sebentar aja ya teman-teman. Kalau sudah kita masukkan olahan ikannya ini, kemudian kita aduk dan kita masak sampai baksonya dan teman-temannya ini matang ya teman-teman. Nah, untuk tingkat kematangannya ini, kalau baksonya udah mekar atau cikuanya udah mekar, itu tandanya udah matang ya teman-teman. Kemudian kalau sudah mekar seperti ini tandanya udah matang ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk dites rasanya, karena tadi kan bumbunya itu garamnya cuma sedikit ya. Ini kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, dan kalau kurang gurih bisa ditambahkan juga mecin atau penyedap rasanya. Nah, yang terakhir di sini aku tambahkan potongan jeruk nipisnya tadi ya, supaya rasanya itu lebih mantap teman-teman. Nah, kalau rasanya udah pas, ini bisa langsung diangkat kemudian disajikan ya. Ini kuahnya asli beneran merah banget ya teman-teman, dan ini menarik banget. Ini nggak aku apa-apain lagi videonya, ini bener-bener real ya. Kemudian di sini aku mau cicip juga rasanya teman-teman, karena dari tadi aku bener-bener ngiler banget, karena wanginya itu bener-bener wangi banget. Untuk rasanya ini bener-bener nagih banget teman-teman, enak banget. Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau bagiin ide jualan lagi. Kali ini aku mau bikin mie goreng. Ini rasanya enak banget, pastinya laris banget ya teman-teman. Langsung aja yuk kita ke videonya. Di sini aku sudah siapkan 3 bungkus mie goreng. Ini mereknya berbeda ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai merek yang sama itu juga boleh. Kemudian di sini aku sudah panaskan air secukupnya. Kalau airnya sudah panas, kita rebus dulu mie-nya ya teman-teman. Di sini aku merebusnya jangan sampai terlalu empuk atau terlalu lodoh ya, karena nanti rasanya jadi kurang enak. Kalau sudah terpisah minyak seperti ini bisa langsung diangkat kemudian ditiriskan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan blender, aku masukkan 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kemudian ada cabai rawit ini secukupnya aja. Ada juga cabai merah ini sebanyak 7 buah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pedas, cabainya bisa ditambahkan lagi, tapi kalau mau nggak pedas, cabainya bisa dikurangin ya. Kemudian bumbunya ini kita blender sampai benar-benar halus ya. Setelah itu di sini aku juga panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian di sini aku ada 1 bungkus kulit pangsit. Ini aku belinya murah aja teman-teman, harganya segini cuma Rp5.000. Kemudian kulit pangsitnya ini aku gunting-gunting kecil-kecil seperti ini ya. Kalau sudah digunting-gunting seperti ini, kemudian langsung aja kita goreng. Pastikan minyak gorengnya ini sudah panas ya teman-teman. Kita goreng sampai pangsitnya ini matang, berubah warna sedikit kecoklatan ya. Ini sambil terus diaduk-aduk supaya pangsitnya itu tidak gosong ya teman-teman. Dan kalau sudah matang, ini bisa diangkat kemudian ditiriskan ya. Setelah itu langkah selanjutnya, di sini aku masih menggunakan sospen yang sama. Kemudian di sini aku panaskan margarin secukupnya teman-teman. Kemudian setelah margarinnya meleleh, di sini aku pecahkan 3 butir telur. Setelah itu kita orak-arik telurnya ini sampai berbutir-butir kecil-kecil gitu ya teman-teman. Di sini aku nggak menambahkan garam atau penyedap rasa karena di sini aku sudah pakai margarin ya teman-teman. Margarin itu kan udah asin ya, jadi ini nanti telurnya itu rasanya gurih teman-teman. Nah, kalau udah berbutir kecil-kecil seperti ini bisa diangkat kemudian disisihkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku masih menggunakan sospen yang sama teman-teman. Kemudian aku panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, di sini aku masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya. Kita tumis-tumis dulu sampai bumbunya ini matang. Kemudian kalau bumbunya sudah matang, kita kecilkan api kompornya sekecil mungkin. Setelah itu kita masukkan bumbu mie gorengnya ya teman-teman. Di sini aku masukkan terlebih dahulu itu minyaknya, kemudian ada kecap sausnya juga ya. Setelah itu jangan lupa diaduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian kalau sudah tercampur merata, masukkan secukupnya sawi hijau. Kalau nggak ada sawi, ini boleh di skip aja. Kemudian masuk
masukkan juga mie yang sudah kita rebus tadi. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata mie dengan bumbunya ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga di sini masukkan bumbunya juga ya teman-teman. Ini ada bumbu instan, garam dan cabenya juga. Kita masukkan aja semuanya ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya ini tercampur merata ya. Kalau sudah tercampur merata, kemudian bisa langsung dimatikan api kompornya ya. Jangan lupa juga untuk dites rasanya. Nah, kalau rasanya sudah pas, sudah mantap, ini kita sisihkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan mika plastik seperti ini. Ini aku pakai yang 3C ya teman-teman. Kemudian mie-nya ini kita letakkan di atas mikanya seperti ini. Ini secukupnya aja ya teman-teman, karena kita bakal jual 3 ribuan aja. Selanjutnya di sini aku letakkan juga daun selada teman-teman, kita susun yang rapi ya. Kemudian di atas daun seladanya ini aku tambahkan kerupuk pangsit yang sudah kita goreng tadi. Kita susun semuanya ya, susunnya harus yang rapi ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita susun kerupuk pangsit dan daun seladanya. Di sini aku tambahkan juga telur yang sudah diorak-arik tadi ya teman-teman. Dan ini aku beri 1 sendok teh atau 1 sendok makan juga boleh. Kemudian di sini aku tambahkan juga potongan daun bawang. Ini secukupnya aja ya teman-teman, karena ini sebagai pelengkap aja. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada bawang goreng. Ini bawang goreng dari mie-nya ya teman-teman. Jadi bawang gorengnya kita taburin di atasnya seperti ini. Kita pakai semuanya ya untuk bawang gorengnya ini teman-teman, biar rasanya itu lebih mantep lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ini udah siap untuk kita jual ya. Modalnya minim banget. Ini untungnya lumayan banget ya teman-teman. Dijual dengan harga 3 ribuan aja. Ini udah lumayan. Bukan cuman dijual ya teman-teman. Untuk hidangan di rumah itu juga enak banget. Jangan lupa ya, yuk langsung aja dicobain resepnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Selamat mencoba. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.